Buat kalian yang invest di emas atau mungkin nyimpan emas warisan, pembahasan kali ini penting banget. Kenapa? Soalnya, jujur aja, kelakuan harga emas belakangan ini aneh, bener-bener aneh. Beberapa bulan lalu, emas ngalamin sesuatu yang cuma kejadian sekali dalam 40 tahun terakhir. Coba, ngaku deh, siapa di sini yang kemarin ikutan FOMO, beli pas harganya lagi gila-gilanya? Nggak apa-apa, wajar kok. Tapi yang penting, kita harus paham, kenapa sih itu bisa kejadian? Coba lihat angka ini. Ada yang namanya indikator RSI atau Relative Strength Index. Anggap aja ini kayak termometer buat ngukur demam beli di pasar. Nah, pas harga emas di puncak-puncaknya kemarin, termometer ini nunjukin angka di atas 90. Ini tuh titik demam beli paling parah, paling euforia dalam 40 tahun terakhir. Gila. Tapi, abis euforia gila-gilaan itu, tiba-tiba, duar, harganya langsung anjlok, minus 10%. Ini adalah kejatuhan terparah dalam 43 tahun. Coba bayangin, seumur hidup sebagian besar dari kita, emas itu nggak pernah loh bertingkah seliar ini. Jadi intinya begini, emas yang selama ini kita kenal sebagai aset aman, aset safe haven, tiba-tiba gerakannya jadi brutal banget. Naik turunnya kayak saham gorengan yang lagi di pump and dump. Sebenarnya ada apa sih? Nah, ini misteri yang mau kita pecahin bareng-bareng. Nah, ini dia. Emas itu kan beda ya sama saham. Kalau saham perusahaan kan jelas ada laporan keuangannya, bisa bagi dividen. Emas nggak ada itu semua. Dia nggak punya cash flow. Terus apa dong yang bikin harganya naik turun? Nah, buat ngerti ini, kita butuh cara pandang yang sedikit beda. Biar gampang, gua pakai sebuah model sederhana, sebut aja teori 3 kaki meja. Coba bayangin harga emas itu kayak meja yang ditopang sama 3 kaki. Kalau kita paham kekuatan masing-masing kaki ini, kita bisa mulai ngebaca arah pergerakan emas. Oke, ini dia 3 kakinya. Pertama, ketakutan. Kedua, dolar Amerika. Dan ketiga, imbal hasil real atau real yields. 3 faktor inilah yang jadi kunci buat mecahin teka-teki kenapa emas tiba-tiba jadi aneh. Yuk, kita bedah satu-satu. Kaki pertama ini yang paling gampang kita pahami, ketakutan. Setiap kali dunia lagi nggak beres, ada perang, pandemi, atau pasar saham lagi amburadul, orang-orang kan langsung mikir, duit kertas gue di bank ini aman nggak ya? Nah, di saat-saat kayak gitulah mereka lari ke emas sebagai penyelamat. Tapi, ketakutan yang sekarang ini agak beda. Kalau dulu pas krisis 2008 atau pas COVID, kan selalu ada pahlawannya, biasanya pemerintah atau bank sentral. Nah, sekarang ini yang jadi sumber masalah justru si pahlawan itu sendiri, terutama Amerika dengan utangnya yang bejibun. Oke, kita tahan dulu kaki kedua soal dolar AS ya. Nanti itu bakal penting banget pas kita bahas perangnya. Sekarang, kita loncat dulu ke kaki ketiga yang emang agak teknis, tapi super penting. Real yields atau imbal hasil real. Gampangnya gini deh, ini adalah keuntungan investasi lo yang sebenarnya setelah dipotong sama inflasi. Nah, ini rumusnya simpel banget. Logikanya gini, kalau pemerintah, katakanlah Amerika, nawarin surat utang dengan imbal hasil real yang tinggi, orang kan pasti mikir, ngapain gue simpen duit di emas yang nggak ngasih bunga sama sekali? Mending gue taruh di surat utang aja, udah pasti dibayar negara, untungnya jelas. Makanya kalau imbal hasil real lagi tinggi, emas jadi kurang seksi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. 3 kaki yang tadi kita bahas, itu sekarang lagi perang satu sama lain. Saling tarik-menarik. Dan inilah yang ngejelasin kenapa harga emas jadi liar banget belakangan ini. Begini kira-kira medan perangnya. Di satu sisi, ada kaki nomor 1, yaitu ketakutan, yang dorong harga emas naik gila-gilaan. Risiko perang, konflik geopolitik, bikin orang-orang super kaya mindahin hartanya ke emas. Tapi di sisi lain, ada 2 kekuatan yang nahan. Kaki kedua, dolar AS yang lagi kuat, dan kaki ketiga, imbal hasil real yang tinggi. Dua-duanya ini bikin emas jadi kurang menarik. Terus pas lagi tarik-tarikan gitu, apa yang bikin harga emas tiba-tiba anjlok? Jawabannya ada di satu nama ini. Ketika nama Kevin Warsh muncul sebagai kandidat kuat buat mimpin Bank Sentral Amerika, pasar langsung heboh. Siapa sih Kevin Warsh ini? Well, dia ini dikenal sebagai elang atau hawk. Artinya dia ini anti banget sama yang namanya inflasi dan cetak-cetak uang. Pasar langsung baca sinyal, waduh kayaknya era pesta uang gratis bakal selesai nih. Mereka berspekulasi suku bunga bakal tetap tinggi atau malah naik lagi. Hasilnya, dolar AS makin perkasa, imbal hasil obligasi makin naik, kaki kedua dan ketiga langsung nendang kaki pertama dengan telak. Oke. Setelah semua penjelasan yang agak ribet tadi, pertanyaan utamanya pasti ini kan. Terus gue harus ngapain? Jual semua emas gue sekarang? Atau justru ini saatnya buat borong?
Nah, sebelum panik jual, coba lihat ini dulu. JP Morgan, salah satu bank investasi terbesar di dunia, justru baru aja ngeluarin prediksi kalau harga emas bisa nyentuh $8.000 di tahun 2030. Gila banget kan? Artinya, di balik gejolak jangka pendek ini, ada institusi besar yang melihat potensi jangka panjang yang luar biasa. Ini penting banget buat nentuin sikap lo. Coba jujur sama diri sendiri, lo itu siapa? Trader atau investor? Kalau lo trader, fokus lo ke profit cepat, dan lo pasti gampang banget kena FOMO atau panik. Tapi kalau lo seorang investor jangka panjang, lo ngelihat emas itu sebagai asuransi kekayaan. Dan gejolak harga kayak kemarin itu, justru lo lihat sebagai peluang buat dapat diskon. Oke, sebagai penutup nih, gue mau kasih beberapa pesan kunci buat kalian semua yang punya atau mungkin lagi ngelirik emas. Ingat baik-baik konsep ini ya, harga sebuah aset termasuk emas itu nggak cuma mencerminkan fakta yang terjadi hari ini, tapi lebih dari itu, harga mencerminkan sentimen, ekspektasi, dan ketakutan publik tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Inilah yang bikin harganya bisa naik turun secara drastis. Jadi, ini 3 aturan main simple dari gua. Pertama, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah beli aset apapun pas RSI-nya di atas 90. Itu namanya cari penyakit. Kedua, sadari kalau trading jangka pendek di emas saat ini risikonya tinggi banget. Ketiga, kalau lo emang investor jangka panjang, ya mungkin kejatuhan harga ini adalah diskon yang lo tunggu-tunggu. Tentu aja ya, ini bukan nasihat keuangan, keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Tapi kalaupun mau masuk, pastiin pakai uang dingin, bukan uang buat kebutuhan sehari-hari. Dan yang terpenting, jangan lupa buat selalu pantau perkembangan 3 kaki meja yang udah kita bahas tadi. Nah, setelah dengerin semua penjelasan ini, gimana perasaan kalian soal emas? Jadi makin tenang karena dapat gambaran besarnya, atau malah makin pusing? Coba dong share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gue pengen banget